Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sehat-sehat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan beberapa video menarik, yaitu tentang orang Tiongkok yang berada di China itu, macam mana ataupun bagaimana mereka boleh ngomong bahasa Indonesia. Tanpa basa-basi, ayo kita lihat video yang penuh menarik ini. Ketika pacar Cina ngomong bahasa Indo seharian, 今天我要挑战他做地理语，可以吗？ Tapi ini Bahasa di Indonesia sehari aja China ya? 4 jam. katanya udah alas. Gak bisa, Bisa, gak bisa, bisa, gak bisa. bisa, bapak bisa. Oke, start. Are you ready? Aku mau beli minum. Kenapa? Minum ban-ban. Ban-ban. Apa? Mau minum peach tea. Nanti yang beli kamu ya? Ya, nanti yang beli kamu. Nanti yang beli kamu. Hah? Nanti yang beli kamu. Ya, Ya. ya. Oke. Aku mau minum ini. Iya. Dari pas Udah normal atau kamu? 50%. Bagus. Ini tas bagus. Later. Mbaknya bilang berapa menit? Nah ini. Mbaknya bilang berapa menit? Pulang hasil bilang. Bilang berapa menit? Oh, So itu apa? 你是说我们gak tahu? Oke, ini bukannya Tionghoa yang lahir di Indonesia, tetapi orang China yang berada di Indonesia, tetapi dia bisa cobalah untuk ngomong bahasa Indonesia, tetapi gadis cewek China ini benar-benar mendok ya, bahasa cumaan pacarnya itu kurang sedikit, tetapi dia bisa untuk memahami secara pelan-pelan bahasa Indonesia itu. Ini benar-benar wow. Ayo kita lihat video selanjutnya. Cara orang China menyapa, ni hao. Jangan bilang ni hao kepada orang yang kamu kenal baik. Ni hao biasanya dipakai waktu saat bertemu dengan orang yang pertama kali kamu jumpa. Jadi kalau bertemu dengan kawan, biasanya kamu boleh langsung pakai hao qiu bu jian. Kalau waktu sarapan, waktu makan siang ataupun malam, bisa langsung pakai ni chi fan le ma? Nah, jika kalian ingin tahu lebih banyak cara sapaan orang China, jangan lupa komen ya. Nah, ini China asal Beijing ya. Dia coba mengajar kita untuk bagaimana ngomong bahasa Mandarin, tetapi dia translate-nya dalam bahasa Indonesia guys. Medok banget guys. China Beijing ya, bukan orang Tiongkok Indonesia. Ini sudah 2 video nih. Ayo kita lanjut ya, cari ya. Kamu orang Indonesia bukan? Bukan. Bukan. Tapi kelihatannya seperti orang Indonesia loh. Serius mirip. Iya mirip. Terus kalau kamu ngomong juga sebetulnya mirip juga sama orang Indonesia. Tapi kemarin ada yang bilang saya bahasa Indonesianya masih ada logat asing gitu loh. Sebetulnya bukan logat asing, cuman bukan logat Jakarta. Tapi Oh, Indonesia iya. daerah lain. Kayak gitu aku pernah dengar di Indonesia daerah lain memang ada logat-logat juga. Tapi bukan logat Jakarta. Benar. Jadi miripnya logat mana? Logat mana? Logat saya juga tidak tahu logat mana. Logat Medan. Surabaya. Logat mana ya? Medan bukan. Kalimantan. Bukan. Logat mana ya? Jawa. Oh, Mental Jawa, itu ada Kalimantan. dikit-dikit Jawanya lah. Iya. Dikit-dikit. Karena sebelumnya saya Logat di Surabaya. Jawa, Oh, sebelumnya Jawa. di Jogja. Oh ya ada itunya logat daerah tapi bukan logat, maksudnya bukan logat kayak bukan Indonesia gitu, bukan. Oh, slang-slangnya tapi ya. daerah lain bukan di Jakarta. Iya. Kamu asli mana? Aku asli di Jakarta. Jakarta. Iya. Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Oh gitu. Gitu. Oh, Tadi juga ada yang bilang saya orang Indonesia. keren dia ya. Ya tadi kayaknya teman kerja kamu deh. Oh, Bukan. Isi pos.
Oh iya. Dia bilang, kamu orang Indonesia ya? Saya bilang, enggak, saya bukan orang Indonesia. Iya, memang terlihat seperti orang Indonesia. Karena kulitnya agak hitam Iya, ya. betul. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi seperti ini ya, seperti cici-cici Indonesia loh. Cici-cici. Oh, keturunan Ya Chinese. Iya. Iya. Kalau mbak-mbak gitu bukan. Oh, Ya, oke, cici-cici itu oke. Chinese ya. Baik, makasih. Oke. Bye. Oke. Paham. Itu dia guys kebaikan dia ataupun keunikan dia kalau orang China itu kalau berada di satu tempat, misalkan di Surabaya, di Jakarta ataupun di mana-mana aja, pasti dia akan bisa kata dia akan belajar bahasa Indonesia, pasti akan dibawa sekali aksennya kayak ini. Karena apa? Karena mereka akan sentiasa mempelajari bahasa Indonesia itu bersama dengan rakan-rakan di di sekitaran mereka, lingkungan mereka. Jadi cara sebutan, cara slangnya, logatnya juga akan terbawa-bawa ya. Jadi dia ini cewek China ini sebelum ini telah duduk di Jawa, jadi mungkin slangnya itu dibawa sekali ya. Tapi itulah keunikannya dia. Orang mikir wah ini Tionghoa Jawa ya. Jadi itulah keunikannya guys. Lanjut. Ngajarin orang Cina belajar bahasa Indonesia. 你想学什么印尼语？先从最简单的开始。你好，谢谢，再见。你说中文，然后我教你印尼文就可以。你好 Hello， 说 hello 啊 hello， 是印尼文的 hello 吗？废话。说的好像是英文音译过来似的。确实。啊 Hello， 你好，谢谢。别跟我说 thank you， 不是，其实也可以。那种也是可以。对，其实也可以，但是我们会说比简称我们叫马嘎西。啊，马嘎西，马嘎西，就比较你看，这样马嘎西。Oh iya benar. 马嘎西。马嘎还是马卡？妈妈卡在西边。啊，马卡西。对，还有什么？再见。拜拜。哦，我们会说，但是我们会说拜拜，我们说sampai jumpa。那如果是祝福语呢？ Selamat jalan。什么意思？慢走，一路好走。啊，一路平安。Selamat 是听着我想躺平了，听着我都想躺下去了。 Selamat 是安的意思，啊就是早安。Selamat。 Selamat mat ya jalan 是走，就是慢走。烂呀，所以我们印尼文有重音。呀，有点像很适合你啊，对，很适合你。呀 ，no 不够呀，不是呀，烂呀烂，selamat jalan。印尼语骂人话怎么说？ Saya itu. babi 猪那个吗？ babi lu。 啊，这只是骂人猪嘛，巴比路。 Ini ada sesuatu yang lucu, tetapi sebenarnya kalau kita perasan, kita hendak belajar, contohnya kami ini orang Malaysia mau belajar bahasa Indonesia itu bukan mudah, tetapi kalau orang China itu kayak yang asal Tiongkok gitu ya, bayangkan nih, lidah perlu diatur-atur lidah nih, cara sebutannya selamat, ja sampai terkeluar lidahnya. Nah kita harus mikir itu guys, kita harus mikir itu cara mereka untuk memperbetulkan sebutan. Karena kita ini lidah macam orang Malaysia ini lagi mudah mempelajari bahasa Indonesia. Cuma kita mungkin tukar logatnya aja ataupun memahami beberapa perkataan. Ini sesuatu yang lucu ini. Di mana pria China ini yang sudah pun pandai berbahasa Indonesia mengajarkan, mungkin cewek dia dari asal Tiongkok atau asal China ini untuk berbahasa Indonesia. Wah senang lah, baru ini beberapa perkataan sudah pening lah kepalanya sudah pening guys. Tetapi syabas untuk pria yang ganteng ini. Ayo lanjut. Hari ini saya mau memperkenalkan mall adalah brand Indonesia. Kenapa saya mau memperkenalkan mall ini? Karena saya tinggal di Tamin City. Tamin City sangat dekat dengan KM. Dari rumah saya ke Grand Indonesia cuma 5 menit. Grand Indonesia ada 2 mall, East Mall dan West Mall. Di dalam sangat besar. Setiap minggu saya akan ke sana 2 kali.
Di dalam ada banyak makanan ciri khas Indonesia. Selain ini, di dalam juga ada banyak makanan China. Misalnya Haidilao, Shilin, Malasyangguo, Dragon Hot Pot. Saya paling suka makan di dalam. Di dalam juga ada banyak baju, toko baju. Setiap akhir pekan saya suka ke sana beli baju. Tokonya yang Nike, Bershka, Pull&Bear, H&M. Saya sering ke sana. Untuk keperluan sehari-hari saya akan ke food hall. Di food hall ada banyak kehidupan keperluan. Anyway, saya sangat suka mau brand Indonesia, tapi harganya sana mahal sekali. Kalau kamu mau ke mall ini, bisa ikuti aku. Terima kasih. Bagus. Ini apa umpama presentation ataupun pembentangan ya, kuliah. Saya rasa mungkin itu ya. Mungkin ini student orang Tionghoa yang menetap di Jakarta, mungkin dia buat ini ya, presentation. Wow. Walaupun tersekat-sekat bahasanya, tetapi dia coba guys. Sebab itu adalah bukan bahasanya, bukan bahasa pertuturan sehari-harian, tetapi dia bisa memahami. Mungkin ini tahun pertama beliau, saya tidak tahu. Tetapi kita boleh memahami apa yang coba disampaikan, apa yang coba dibentang oleh siapa ya, David nama dia, dan Tania. Dia, saya rasa mungkin sekarang ini di tahun bila ini, mungkin 2-3 tahun lagi dia akan medok bahasa Indonesia Jakarta, selain Jakartanya. Waduh. Oke lah. Oh, suara dia sedap ya. Oh, enak guys. Oke guys, itu adalah beberapa video menarik tentang bagaimana orang Tiongkok yang asal China, sama ada mereka ini tinggal di Tiongkok dan juga menetap di Indonesia ataupun pergi ke Indonesia. Mereka ini benar-benar berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Nah, dan nampak sendiri karena walaupun ada seleksinya dikit, tetapi kesungguhan mereka untuk mempelajari bahasa Indonesia benar-benar kita respect guys. Nah, saya begitu heran kenapa orang China Tiongkok yang kalau bahasa asal mereka itu jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, tetapi mereka mahu untuk mempelajari bahasa Indonesia ini. Kenapa? Pertama, saya percaya bahasa Indonesia ini sudah mendunia, sudah pun mendebar ke seluruh dunia, dan telah pun diajarkan di beberapa institusi guys, berpuluh-puluh institusi di dunia ini tentang bahasa Indonesia. Ketiga, bahasa Indonesia ini sudah menjadi viral, sama ada di dalam YouTube, sama ada di dalam movie dan sebagainya. Dan ini terbukti kadang-kadang sebahagian pelakon Indonesia itu sudah pun berada di Hollywood, berada di movie-movie yang besar-besar, dan mereka ini membawakan dialog-dialog bahasa Indonesia, walaupun durasinya sedikit, tetapi itu sudah membuktikan wow, akan memberikan gambaran bahwa ini adalah sosok Indonesia, bahasa Indonesia kepada dunia gaib. Nah, ini adalah satu video menarik yang saya soroti, yang saya kumpulkan bukti bahwa Indonesia itu telah pun mendunia. Bahasa Indonesia itu tidak dapat disangkal lagi, dapat dipelajari, mudah kosakatanya, dan akan memberikan kita manfaat jika kita
ingin berkunjung ke Indonesia guys. Oke guys, jika Anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum